Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, kisah pilu dialami seorang bocah asal Sukabumi, Jawa Barat. Ia meninggal dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Anak malang ini menderita luka bakar di lengan, kaki, punggung, bibir, dan juga hidung. Diduga luka-luka itu akibat sang bocah dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Betapa terkejutnya ayah korban saat mendengar pengakuan itu dari sang anak. Bagaimana hal keji ini bisa terjadi dan apa motif sang ibu menganiaya anak tirinya hingga tewas? Sudah makan Cipanas. Oh, suruh makan minum Cipanas. Terus? Ya minum. Inilah NS, bocah Malang itu terbaring lemas di rumah sakit. Dengan suara tercekat dan nafas tersengal, ia membuat pengakuan miris. Ia bilang pada kerabat yang menemaninya di rumah sakit, kalau ia dipaksa minum air panas oleh ibu tirinya. Tak kuat menahan segala yang sakit di tubuhnya, bocah itu pun pergi dan menutup mata untuk selamanya pada Kamis 19 Februari lalu. Hati orang tua mana yang tak hancur saat mengetahui putra tercintanya meninggal. Tak kuasa menahan pedih, Anwar Satibi, ayah korban, menjerit menumpahkan amarah dan duka. Air mata terus mengalir di pipinya. Jatuh, ia tersungkur, tak percaya putra yang dikasihinya telah tiada. Korban meninggal setelah sempat dirawat selama 8 jam di rumah sakit. Dari hasil otopsi, rumah sakit menemukan sejumlah luka bakar di tubuh korban. Anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri, kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Duka keluarga mengantar sang bocah ke peristirahatan terakhir. Jenazah dimakamkan di kampung halamannya di pemakaman keluarga di Kampung Cimandala, Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Kini keluarga menunggu hasil otopsi dan penyelidikan polisi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Saudara, kematian korban jadi memilukan sebab NS, pelajar SMP yang menimba ilmu di pesantren itu punya cita-cita mulia. Ayahnya bilang NS berkeinginan menjadi seorang kiai. Namun mimpinya itu pupus, saudara, terkubur bersama raganya yang tak lagi bernyawa. Naas, seorang anak yang mestinya punya masa depan cerah, harus berakhir akibat tindakan keji seorang ibu tiri. Yang membuat saya sakit, anak ini memang aneh dengan anak-anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya cita-citanya ingin jadi apa-apa, tapi dia cita-cita dia itu ingin jadi kiai, ingin jadi ulama. Ini yang membuat saya sakit. Di sisi lain, saudara, guru korban dari Pondok Pesantren Darul Ma'arif Cilengsir, Sukabumi juga mengungkap korban dikenal sebagai murid yang baik dan pendiam.
Namun, korban kerap melontarkan kalimat lucu sehingga bisa menghidupkan suasana kelas menjadi lebih hangat dan ceria. Sementara teman sekamar korban di pesantren bilang korban adalah teman yang ceria dan murid yang pintar di kelas. Dia itu sebetulnya terkenal di pondok pesantrennya itu anak pendiam. Tapi sekali bicara dia itu bikin orang ketawa. Anggaplah ngelawak lah gitu. Untuk beliau itu orangnya ceria gitu, Ceria. soalnya juga jujur. Bahkan yang paling saya ingat itu dia itu orang yang paling sering disebut oleh guru kami di saat waktu ngaji. Jadi di saat kami mendengar kabar dia sudah nggak ada, itu kami semua merasa kehilangan. Anwar Satibi yang masih syok dengan kematian anaknya mengenang bahwa peristiwa penganiayaan terhadap anaknya oleh sang istri yang tidak lain adalah ibu tiri korban bukanlah kali pertama terjadi. 1 tahun lalu, peristiwa penganiayaan terhadap NS oleh ibu tirinya bahkan pernah dilaporkan Anwar ke polisi. Namun, saat itu ayah angkat dari istrinya, Haji Isep, memohon kepadanya agar persoalan itu tak berlanjut ke ranah hukum. Laporan polisi pun berakhir damai. Penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isep. Dia sujud ke saya, jangan lapor, Mama mau tobat. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Amran, kakak dari Teni yang merupakan ibu tiri korban, menyangkal tudingan penganiayaan yang dilakukan adiknya kepada NS. Menurut Amran, NS tak mungkin mau pulang ke rumah jika memang ibu tirinya memperlakukan dirinya dengan kejam. Amran bilang, Teni justru kerap memberi perhatian layaknya ibu kandung kepada korban, seperti memberi uang jajan maupun memfasilitasi mobilitas korban untuk pulang pergi ke pesantren. Amran menyebut adiknya itu saat itu tengah berada di kantor polisi untuk diperiksa sejak Sabtu malam lalu. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Ibu kandung korban Lisnawati didampingi kuasa hukum resmi melaporkan ayah kandung dan ibu tiri korban ke polisi. Keduanya dilaporkan atas dugaan penelantaran anak dan pembunuhan berencana. Alasannya, Lisnawati menilai ayah korban selama ini telah mengabaikan kondisi korban yang menderita luka-luka diduga akibat penganiayaan. Laporan itu disampaikan ke Polres Sukabumi pada Selasa siang. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu, sampai sibuk. Terus kalau apa? Kalaupun meninggal, ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah itu dia. Artinya bahwa itu kan dugaan pembunuhan berencana itu kan kepada ibu tirinya. Kita laporkan dugaan berencana. Ya kan kalau kepada ayah sendiri kita laporkannya itu adalah kelalaian, kan, pembiaran, kan, lalu penelantaran. Kasus kematian anak yang diduga dianiaya ibu tiri kini statusnya telah naik ke penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Polisi menemukan bukti adanya unsur pidana kekerasan pada korban. Polisi telah memeriksa 16 saksi, termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan. Karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Saudara, apapun motifnya, anak-anak tak layak menjadi korban atas persoalan yang dialami orang tuanya. Saat anak lahir ke dunia, para orang tua wajib memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Hak untuk hidup, hak atas pengasuhan dan perlindungan, hak atas pendidikan dan kesehatan, dan hak untuk bermain. Keluarga
mestinya jadi tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk bertumbuh. Lindungi mereka, jangan renggut kebahagiaan dan masa depan mereka. Dan soal kasus ini, saudara, kita tunggu bersama proses hukumnya.